wali kota tuh begitu tahu itu dibutuhkan sama forum anak, dia langsung ngomong kalau hal seperti ini tuh nggak bisa untuk tahun depan. Kalian nggak usah pakai ikut musrembang, langsung ngomong saya aja, DM ke saya. Masa sih? Iya, wali kota tuh langsung ngomong begitu. Nah itu yang bikin kita kayak jadi semangat gitu. Oh, tapi memang harapannya bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam musrenbang begitu ya, sehingga memang ya untuk pembangunan Jakarta Timur yang lebih baik ya Kak, khususnya di isu perlindungan anak ya. Betul banget, sehingga memang pelibatan forum anak daerah di sana di Jakarta Timur itu mudah-mudahan terus-terusan ya, setiap tahunnya terus bisa memberikan masukan, rekomendasi ataupun didengar suaranya begitu ya Kak. Bincang-bincang Sobat KPAI. Welcome back to podcast KPAI. Sobat KPAI dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan selalu sehat, ceria, dan yang paling penting nih, selalu bahagia dan jaga terus protokol kesehatannya dengan ketat. Dan tentunya senang sekali saya Akang Ilham menemani Sobat KPAI dalam bincang-bincang perlindungan anak. Nah, Sobat KPAI, di podcast kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada narasumber nih. Siapa dia? Dia adalah seorang pengurus forum anak daerah. Ayo, kira-kira forum anak daerah mana nih? Apa? Ya, betul. Forum anak daerah Jakarta Timur. Kita sambut yang meriah Kakak Husnul. Apa kabar Kak Husnul? Alhamdulillah baik nih Kak Ilham. Luar biasa ya. Makasih loh udah mampir, udah mau hadir di podcast kita nih. Makasih juga aku udah diundang nih. Sehat-sehat ya? Iya. Keluarga sehat di rumah? Alhamdulillah sehat Kak. Iya. Nama lengkapnya siapa sih Kak? Nama lengkapnya Husnul Khotimah tapi nggak pakai Amin. Oh gitu ya? Iya. Kak Husnul Khotimah. Tapi saya boleh manggilnya apa? Kak Husnul atau Kak Khotimah? Husnul aja deh. Kak Husnul ya. Iya. Nama panjangnya, nama lengkapnya Kak Husnul. Ya karena kan kalau ada nama biasa gitu Kak Husnul, ada nama lengkap gitu kan ya? Iya. Panggilannya Husnul. Oke, nah kayak saya nih, nama saya Ilham gitu. Nama panggilan Ilham. Nama panjangnya Ilham gitu. Oh jadi cuma satu kata ya? Iya. Tapi yang panjangnya, yang lengkapnya itu kan nama panjang, tapi yang lengkapnya Ilham Pamastiawan. Gitu, tapi dipanggil Ilham. Gitu. Oke Kak, kita ngobrol-ngobrol ya Kak tentang ya iya dong sekarang masa nanti. Oke Kak. Kita ngobrol-ngobrol tentang forum anak. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, Kak Husnul ini aslinya dari mana? Wah, kalau aku aslinya dari Jawa nih Kak. Dari Jawa. Kok bisa masuk ke daerah Jakarta Timur? Karena orang tua aku tuh dulu merantau dan alhasil aku harus ikut dong, nggak bisa yang namanya nolak, apalagi berontak sama orang tua. Oh ya, nggak boleh ya. Iya. Harus taat, harus nurut gitu ya, sehingga memang masuk ke daerah Jakarta Timur. Jadi sudah lama ya di sana ya? Lumayan sih, sekitar 15 tahunan lah. Sudah 15 tahunan. Wah, Ya. lumayan ya. Kalau hobinya apa nih Kak Husnul? Wah, ini kalau hobinya mungkin yang bikin anak cowok jadi nggak pengen deket sama saya sih Kak. Wah, masa sih? Iya, karena hobi saya tuh yang menantang adrenalin. Wah. Apa tuh kira-kira? Jadi salah satu hobi saya yang menantang adrenalin tuh kayak ada Silat, berkuda, nanjak gunung, panjat tebing, dan berbagai hobi lainnya. Wah, ngeri sekali tapi luar biasa ya. Iya. Memacu adrenalin. Nah, kalau cita-cita, kalau kita kan Sobat KPAI kan nggak tahu nih cita-citanya apa sih, biar perkenalan dulu Sobat KPAI dengan Kak Husnul gitu kan. Oke, buat semuanya, kalau cita-cita aku simpel banget. Mungkin semua orang juga pengen jadi kayak aku. Cita-cita aku tuh pengen jadi psikolog anak Kak. Psikolog anak, wah iya. Cita-citanya keren sekali. Kenapa sih? Karena menurut aku anak-anak itu dia tuh nggak pernah bohong. Terus aku tuh berawal pengen jadi psikolog anak nih Kak. Dulu tuh karena aku kan jadi kepala bimbel gitu ya. Nah aku tuh ketemu salah satu murid aku. Dia tuh ngomong gini, Kak kalau udah gede kakak tetap dengerin aku kalau cerita ya. Itu tuh kayak cuma sepele gitu ngomong, dengerin doang dianggap mereka itu luar biasa. Oh gitu, karena di situ awalnya Kakak Husnul ingin menjadi psikologi anak. Betul banget Kak. Oh luar biasa. Nah Kak Husnul, kalau sekarang Kak Husnul tuh kelas berapa sih?
Oh, kalau saat ini aku sedang kelas 3 Kak, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya. Menuju perkuliahan. Menuju perkuliahan ya, mudah-mudahan sukses terus buat Kak Husnul nih. Amin. Kak Husnul kan di forum anak nih ya. Sudah lama. Lumayan sih Kak, sekitar 4 tahunan aku udah di 4 forum tahun di forum anak Jakarta Timur ya. anak. Kalau untuk Jakarta Timur aku baru 2 tahun belakangan ini. 2 tahun. Sebelumnya di Forum anak kelurahan, terus naik ke forum anak kecamatan. Oh, jadi ada forum anak di kelurahan. Ada Kak. Oke. Tingkatannya itu kalau forum anak dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi sampai tingkat nasional, dan terakhir itu ada pertemuan regional gitu Kak. Oh, jadi ada jenjang ya? Iya, Setiap ada daerah itu jenjang. adanya forum anak. Nah, katanya menjadi wakil ketua nih. Ada. Kapan tuh mulai jadi wakil ketua? Sampai kapan periodenya? Kalau wakil ketua itu aku dari tahun 2019, karena kalau forum anak itu kan 2019. masa periode pemerintahannya, masa pengurusannya itu cuma 2 tahun. 2 Jadi, tahun. sampai tahun 2022 nanti aku sudah lengser. Oh gitu. Kalau sudah lengser seperti itu, apakah menjadi anggota kembali atau memang gimana sih Kak? Kalau forum anak itu kan yang bisa bergabung yang usia 18 tahun kurang ya. Heeh. Nah, karena tahun depan aku sudah 18 tahun, jadi aku beralih menjadi fasilitator Kak. Oh. Kecuali kalau teman-teman nih, teman-teman masih usia di bawah 18 tahun, teman-teman bisa nih join lagi jadi pengurus forum anak lagi. Oh gitu ya. Jadi Iya. yang penting di bawah 18 tahun gitu ya. Ada minimal nggak sih minimal usia? Sebenarnya kita bebasin sih Kak, kalau untuk usia pengen gabung, tapi untuk memberi keamanan ya paling minimal lah 12 tahun lah. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa mampu di bawah 12 tahun untuk join forum anak, oke, itu boleh banget bergabung, asal jangan masih bayi disuruh gabung forum anak. Oh gitu ya. Yang penting atas dasar keinginan. Iya. Ya, tidak ada paksaan gitu ya. Betul, Kak. Oke. Nah, kalau sekarang pengurusnya ada berapa orang sih Kak di forum anak Jakarta Timur itu? Untuk pengurusan dari divisi dan anggotanya total seluruh itu ada 25 orang Pak. 25 orang. Iya. Oke, ketua, wakil ketua, Sekretaris, bendahara, dan divisi lainnya. Oke, divisi lainnya. Oke. Kak, ngomong-ngomong tentang forum anak daerah Jakarta Timur nih. Ada mungkin sobat KPAI yang memang belum tahu, ada juga mungkin yang sudah tahu nih. Forum anak daerah Jakarta Timur. Boleh dicerita gak apa sih gitu forum anak daerah ataupun forum anak daerah Jakarta Timur itu? Oke, aku cerita mungkin ya, nggak terlalu panjang. Jadi forum anak Jakarta Timur nih teman-teman dan semua itu tuh wadah partisipasinya suara anak. Nah, wadah partisipasi suara anak yang ada di Jakarta Timur sendiri. Nah, kalau anak-anak biasanya nyebutnya biar keren. Apa tuh? Karena kita kan partisipasi ya, advokasi. Mereka tuh nyebutnya mereka tuh sebagai DPR MPR-nya anak, tapi versi di kotanya. Oh, gitu. Iya. Nah, ini yang lebih istimewanya lagi dari forum anak tuh, kita untuk persyaratan join nih Kak. Apa tuh syaratnya tuh? Boleh tahu? Syaratnya itu mungkin banyak yang berpikir Kak, kalau disabilitas, anak jalanan, terus anak yang berhadapan hukum, bisa nggak nih Kak join forum anak? Nah, itu jawabannya bisa banget teman-teman. Bisa ya? Bisa. Karena dari pengurusan aku tahun ini pun ada anak-anak yang mantan anak jalanan, ada yang mantan anak putus sekolah. Ada ya di dalam pengurus ataupun anggota ya? Iya ada, dan semua itu join jadi satu. Dan istimewanya lagi, kita itu forum anak pengurusnya itu nggak dari 1 kecamatan, karena Jakarta Timur itu punya 10 kecamatan nih Kak. 10 kecamatan diambil satu-satu tuh? Betul banget. Dan ada 65 kelurahan. Jadi mau yang dari kelurahan, mau yang dari kecamatan, ayo kalau mau gabung. Kita nggak membedakan, nggak harus dari kecamatan ini, nggak harus dari kecamatan tidak ada diskriminasi ya? Ada Kak. Semuanya punya peluang, punya hak yang sama begitu ya Kak, Betul Kak Husnul banget, ya? Oke, nah tadi kan anggotanya sekian, kemudian juga pengurusnya sekian. Nah, kalau di kelurahan itu ada berapa sih kelurahan yang sudah terbentuk forum anaknya Kak? Kelurahan tuh kalau berdasarkan Di Jakarta Timur ya? Ya, di Jakarta Timur. Kalau berdasarkan SK Kak, itu sekitar 40-an lebih. Tapi 40. kalau berdasarkan keaktifan anak-anak, kita bisa katakan kurang dari 40. Karena apalagi di situasi pandemi gini nih Kak. Oh, gitu. Itu kan di kelurahan ya? Iya. Kecamatan ada dong. Wow. Ada berapa kira-kira di kecamatan? Kecamatan itu dari 10 kecamatan, kurang 10 lebih kecamatan yang ada setengahnya Kak.
Berarti kalau setengahnya 5 dong ya? Nah, 5. Oke. 5 kecamatan, kelurahannya ada berapa? 40-an ya? 40-an. Oke. Jadi lumayan banyak nih di Jakarta Timur nih forum anaknya di tingkat kelurahan banyak banget, tingkat kecamatan ya 5, setengahnya dari 10. Nah, Kak, kalau forum anak daerah Jakarta Timur itu punya visi dan misi nggak sih, Kak? Kalau yang namanya organisasi pasti punya visi. Punya ya? Boleh dong, pengen tahu di share apa sih visi misinya nih? Visi misinya. Jadi kalau visinya forum anak Jakarta Timur nih teman-teman Kak nih. Ya. Visinya kita tuh jadi wadah partisipasinya suara anak Jakarta Timur tanpa membedakan diskriminasi. Oh. Itu visinya, sama seperti persyaratan tadi. Nah, misinya apa? Misi kita tuh ada 4. Oke. Apa aja tuh? Misi pertama, kita tuh punya misi untuk mantau supaya semua forum anak yang ada di Jakarta Timur, baik kecamatan, kelurahan, itu semuanya terbentuk nih, Kak. Oke. Terus Tinggal berapa lagi sih yang belum kebentuk nih? Aduh, kalau untuk kelurahan mungkin sekitar 5 lagi ya? Oh, kelurahan 20-an 20-an lah. ya? Kalau kecamatan 5 lagi. Oke, semangat Kak, mudah-mudahan terbentuk nih. Amin. Yang kedua, visinya apa? Yang kedua itu kita sebagai advokasinya anak, kita punya peran sebagai partisipasinya anak. Jadi anak-anak yang mau berpartisipasi untuk pembangunan Ya. itu di forum anak tempatnya, Kak. Oke. Yang ketiga, kita tuh punya misi, kita sebagai 2P, Kak. apa tuh 2P? 2P itu singkatan dari pelopor dan pelapor, Kak. Oke, pelopor dan pelapor ya? Iya, betul banget. Nah, kalau dari pelopor apa sih, teman-teman? Nah, pelopor itu sendiri nih, Kak. Kita tuh sebagai agen of change-nya, teman-teman. Jadi agen perubahan. Betul. Oke. Kalau pelapornya, jadi ketika teman-teman melihat ada kasus kekerasan, melihat ada hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada anak, kita punya hak untuk melapor kepada instansi pemerintah ataupun orang dewasa lainnya, Kak. Oke, itu misi yang ketiga. Iya. Yang terakhir misinya apa Misi tuh? yang terakhir, misi terakhir kita adalah menjamin supaya di Jakarta Timur ini bisa forum anak itu sebagai wadah yang meminimalisir kekerasan, Kak. Baik kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan berbagai kekerasan lainnya, Kak. Wah, keren sekali ya. Misinya keren, visinya keren. Nah, sekarang saya ingin bertanya agar sobat KPI juga tahu nih, mungkin barangkali ingin bergabung nantinya yang di daerah Jakarta Timur atau di daerah-daerah yang lainnya untuk menciptakan visi. Nih, otomatis kan ada strategi-strategi tersendiri ya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh PAD Jaktim? Oke, kalau untuk wujudin visi itu karena kalau anak-anak lain dengerin kayaknya visi misinya berat banget. Berat banget. Padahal kalau dilakuin enggak ya? Santai. Santai aja ya. Nah, Oke. kita tuh gimana sih, Pak, untuk gimana visi itu terjalan, visi itu berhasil. Nah, kita Apa yang dilakukan? punya strateginya. Apa itu? Menentukan isu dan topik apa yang mau kita bawa. Oh, gitu ya. Jadi pada saat kita sudah terbentuk nih, Kak, itu bukan kita langsung, oke, teman-teman, kita kegiatan ini ya selesai, udah. Nah, enggak, kita tuh pertama perkumpulan dulu semua pengurus inti dan beberapa perwakilan dari kelurahan kecamatan. Kita bahas nih dari setiap wilayahnya, kira-kira kalian itu permasalahannya apa, terus kalian butuhnya apa. Nah, itu tugasnya yang pengurus, kita tuh ngurutin. Nah, cari mana yang memang Isu-isunya paling penting. apa gitu ya. Iya, Kumpul dulu, cari breakdown ke bawah, apa isu-isunya gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman punya solusi nggak? Nah, kalau ada solusi, kita tampung di situ. Baru setelah selesai, pengurus forum anaknya sendiri, kita nggak udah selesai gitu aja. Kita masih harus rapat lagi. Kita cari mana yang paling penting banget untuk saat ini. Itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Oke, untuk mencapai visi dan visi itu ya. Iya. Jadi memang ada kolaborasi seluruh forum anak di daerah Jakarta Timur. Betul banget, Kak. Wah, keren sekali nih, Kak. Nah, otomatis kan kalau ada kegiatan kolaborasi, kemudian meruntutkan isu-isu apa saja gitu kan, boleh tahu nggak, Kak, program forum anak daerah Jakarta Timur? Tapi sabar dulu, kita punya videonya nih. Punya, Kak. Punya dong, kita ngumpulin. Oh. Kita lihat dulu sobat KPAI agenda ataupun program-program yang sudah dilakukan Forum Anak Daerah Jakarta Timur. Silakan.
Nah, itu tadi Kak. Kita ngumpulin, kita kepoin dulu apa ya? Kita lihat-lihat dulu nih. Programnya apa sih? Oh, ternyata keren-keren nih. Boleh Kak bercerita? Programnya apa aja sih Kak tuh yang tadi di video itu? Program yang sebelum apa sudah pandemi nih Kak? Boleh deh, sebelum boleh, sesudah boleh, semuanya boleh. Oke. Jadi kalau program kita itu karena kita memasuki dunia pandemi, jadi kita ada 2 program. Ada 2 ya? Kalau yang sebelum pandemi nih Kak. Nah, sebelum dulu deh, sebelum Kita punya program itu yang pasti rutin itu psikososial. Psikososial. Karena Jakarta Timur itu kan daerahnya bencana, bisa dibilang, walaupun kita nggak mau doa begitu. Jangan sampai dong Tapi memang setiap tahunnya pasti kita nggak jauh-jauh dari yang namanya bencana banjir, Kak. Oh, banjir ya? Iya. Oke. Nah, itu yang jadi program sebelum pandemi. Jadi apa tadi kegiatannya? Psikososial. Psikososial. Gimana bentuknya itu, seperti apa? Bentuknya itu teman-teman forum anak di situ kita kumpul, kita bertemu sama adik-adik, kita buat mereka untuk senang dan melupakan kesedihan akan bencana yang ada. Seperti trauma healing ya? Iya, tapi kan kalau trauma healing itu dia dalam jangka panjang. Continue ya. Cuman ini kan ketika ada bencana, forum anak kumpul, datang ke daerah tersebut, kemudian ngobrol dengan anak-anak gitu. Dongeng juga nggak sih? Ngedongeng pasti, tapi kita tuh ada tim dongengnya sendiri. Forum anak ya. Kalau forum anak itu tugasnya kita biasanya bikin game, Kak. Bikin game? Iya. Kita ngajakin anak-anak game. Nanti yang dongeng itu ada namanya tim dongeng Abi Umi. Oh, itu kerjasama antara forum anak daerah dengan tim dongeng itu. Tim dongeng. Oh, kalau permainannya apa? Kan ada bawa permainan tuh ke tempat-tempat apa pengungsian ya, bahasanya ya. Itu permainannya apa aja sih? Permainannya itu biasanya kita improvisasi. Lihat, karena kan kita nggak tahu tempatnya mereka nih. Kadang kita nggak survei, kayak kita langsung aja ke tempatnya. Nah, permainannya itu biasanya selain ular tangga, kita buat permainan kayak kuda bisik, terus ular tangga, kuda bisik. Apa yang pengen kamu gambar gitu, pakai kertas, nanti gambar yang paling dia suka tuh apa digambar di situ, terus disuruh ceritain gambarnya itu kenapa milih itu. Gitu ya. Ya. Seputar itu ke permainannya. Dan mungkin banyak lagi permainan-permainannya ya. Oke. Selain itu apa lagi Kak? Kegiatan atau programnya? Selain itu yang sebelum pandemi itu kita masih ada yang namanya musrembang, Kak. Ini yang paling penting. Musrembang. Iya, karena kan kita punya misi partisipasi. Iya. Di musrembang ini tugas forum anak tim selain menyampaikan untuk ke tingkat atasan di provinsi dan Jakarta Timur, kita punya tugas juga mantau nih di kecamatan dan kelurahan gimana sih forum anaknya diundang nggak, terus dilibatkan nggak, karena ternyata nih Kak masih banyak juga beberapa pihak kelurahan atau kecamatan yang masih tidak melibatkan forum anaknya. Ada ya? Iya. Berarti dari 40 forum anak di kelurahan banyak juga ataupun sebagiannya juga memang belum dilibatkan dalam musrenbang di kelurahan ya? Belum. Sekalinya dilibatkan kita cuma jadi undangan Kak. Diundang, dapat makanan, selesai, nggak ngomong. Padahal harus mendengar suara anak ya? Iya, betul banget. Oke. Nah, musrenbang di Jakarta Timur itu apa sih Kak yang direkomendasikan di tahun kemarin ataupun tahun ini untuk? Tahun kemarin ya? Tahun kemarin itu kita tuh ngajuinnya yang pas pandemi sih Kak. Pas pandemi, apa sih yang pandemi itu yang direkomendasikan oleh forum anak? Yang pertama itu kayak penyebaran info tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Caranya itu kayak fungsi cuci tangan itu apa sih, kan disediain di jalan tapi nggak dipakai. Nah terus ini yang paling sering jadi keluhan, malam hari itu anak-anak banyak yang suka nongkrong, terus tempatnya gelap juga jadinya kan kayak rawan gitu kalau anak-anak. Jadi rekomendasinya diterangin atau seperti apa? Diterangin, terus ada juga tim Raja Wali yang keliling supaya tidak ada tawuran Kak. Gitu ya. Itu salah satu rekomendasi ketika musrenbang. Iya. Selain itu ada lagi nggak rekomendasi yang diberikan? Kita rekomendasi ini yang jadi pemerhati dari forum anak sendiri sih. Jadi kita pengen adanya sekolah paket. Sekolah paket. Nah, sekolah paket tapi dengan biaya yang gratis. Oke, biaya yang gratis ya. Karena selama ini ternyata di forum anak setelah mengadakan pemetaan isu, banyak anak-anak yang putus sekolah selama pandemi sendiri, walaupun sebelum pandemi juga masih banyak. Nah itu kita pengen adanya sekolah paket gratis, karena kan selama ini sekolah paket itu masih mahal Kak. Oke, artinya memang
Forum Anak Daerah itu ingin melihat, oh ternyata banyak loh anak-anak yang memang putus sekolah, sehingga Forum Anak Daerah Jakarta Timur khususnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerahnya, ayo dong bikin sekolah paket, karena memang mau gak mau anak itu wajib sekolah. Iya betul banget. Karena Gitu itu kan? satu hak yang Karena mereka. haknya begitu ya. Iya. Oke, selain paket sekolah itu Kak, Kita ada satu lagi. yang Satu direkomendasikan. lagi ini yang paling lumayan penting, yang penting juga lah termasuknya. Kita memperhatikan anak disabilitas juga. Nah, kayak yang blok-blok jalanan itu Kak, itu kan orang taunya itu cuma jalanan biasa. Ternyata itu kan blok jalanannya untuk orang-orang atau anak-anak yang disabilitas, terus yang nggak bisa melihat, itu menggunakan itu kan. Nah, itu yang kita rekomendasikan supaya berfungsi, dikasihlah pemberitaan fungsinya dari itu. Terus kita juga meminta untuk penyediaan alat bantu dengar ya Kak. Oke, untuk anak-anak yang Ya. memang membutuhkan begitu ya. Dari serunya nih, dari Wali Kota Jakarta Timur kemarin, karena musrembang itu kan baru diajukan tahun depan, dan Ya. itu belum tentu pasti masuk dalam pendanaan ya. Wali Kota tuh begitu tahu itu dibutuhkan sama Ya. forum anak, dia langsung ngomong, kalau hal seperti ini tuh nggak bisa untuk tahun depan. Kalian nggak usah pakai ikut musrembang, langsung ngomong saya aja, DM ke saya. Masa sih? Iya, Wali Kota tuh langsung ngomong begitu. Nah, itu yang bikin kita kayak jadi semangat gitu. Oh, tapi memang harapannya bisa berkolaborasi dengan pemerintah Ya. dalam musrenbang begitu ya, sehingga memang ya untuk pembangunan Jakarta Timur yang lebih baik ya Kak, khususnya di isu perlindungan anak ya. Betul banget. Sehingga Kak. memang pelibatan forum anak daerah di sana di Jakarta Timur itu mudah-mudahan terus-terusan ya. Setiap tahunnya terus bisa memberikan masukan, rekomendasi ataupun didengar suaranya begitu ya Kak. Betul. Bukan hanya didengar, diimplementasikan. Diimplementasikan. Oke. Ada lagi nggak programnya? Kan tadi kan keturun untuk ke tempat-tempat pengungsian, kemudian juga musrenbang. Ada lagi nggak selain itu? Kita ada yang namanya penelitian anak Kak. Penelitian anak. Ya, jadi kita pengen ngajuin kebijakan dan audiensi ke pemerintah pemerhati anak. Itu kita ngadain penelitian. Nah, kemarin itu topik penelitiannya kita Apa itu tuh? kekerasan verbal. Kekerasan verbal ya? Ya. Dan kita tuh ngambil narasumbernya itu dari salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Jakarta Timur, yang ada di Kota Jakarta Timur. Dan hanya satu kelurahan aja ternyata banyak banget. Jadi 2 sebenarnya, kekerasan verbal dan perkawinan anak. Perkawinan anak. Dan hasilnya perkawinan anak itu masih dianggap biasa, kekerasan verbal itu dianggap biasa. Bahkan ada sampai anak-anak yang ngomong, saya jadi mati rasa setelah mengalami kekerasan verbal. Nah, untuk teman-teman nih yang nggak tahu kekerasan verbal itu apa, kekerasan verbal itu perkataan kasar orang tua terhadap anak. Contohnya kayak teman-teman dapat perkataan binatang atau perkataan yang nggak baik, itu udah termasuk kekerasan verbal nih Kak. Iya ya. Jadi memang kadang-kadang orang lain ke anak ataupun anak sesama anak juga tidak ngeh ya, Iya. tidak sadar oh ternyata itu kekerasan verbal loh. Makanya Forum Anak Daerah Jakarta Timur memberikan informasi, ayo dong bangkit, ayo dong kita kasih tahu ini tuh jangan begitu ya. Ini tuh termasuk kekerasan verbal begitu ya. Itu kan yang dimaksud oleh Kak Husnul ya. Iya, betul banget. Jangan sampai diulangi lagi Betul begitu. banget. Nah, soal perkawinan tadi, itu bentuknya talkshow atau seperti apa? Kalau perkawinan kita lebih ke mendorong pemuka-pemuka agama dan pemerintah sih supaya masalah kayak dispensasi perkawinan anak itu jangan dipermudah, karena kan Iya. orang taunya dispensasi perkawinan anak itu ya udah kalau lo mau nikah ya udah nikah gitu. Padahal kita udah ada undang-undang di mana sebelum usia di atas 19 tahun tidak diperbolehkan menikah. Nah, dispensasi ini jadi kelemahannya kita Kak. Dengan alasan yang mudah kayak misalnya dua-duanya dari orang tua, dari pihak anak sudah menyetujui. Jadi minta udah dispensasi gitu ya. diperbolehkan. Iya. Padahal usianya masih anak-anak. Iya, betul banget. Nah, itu yang jadi harapan kita untuk dipertegas lagi gitu. Agar lebih memperhatikan masa depan anak gitu ya, sehingga memang ya harus ada perubahan terkait dengan, harus banyak pertimbangan lah terkait dengan dispensasi kawin begitu ya. Itu yang di program dari Forum Anak Jakarta. Iya, benar Kak. Kalau dari dukungan
sarana prasarana ataupun ada sekretariat kah ataupun ada dukungan pembinaan kah dari pemerintah daerah, ada nggak Kak? Nah, kalau untuk dukungan nih Kak, jadi Forum Anak Jakarta Timur ini forum anak yang paling keren Kak. gitu Seluruh ya? kota, forum anak kota yang ada di DKI Jakarta itu belum punya sekretariat. Satu-satunya yang punya itu ada di Forum Anak Jakarta Timur. Wow, keren. Iya. Nah, kita itu terletak di mana sih sekretariatnya Kak? Kita di mana tuh? Sekretariatnya terletak ada di Sudin PPAPP Jakarta Timur. Nah, di situ disediakan satu ruangan khusus. Walaupun kita nggak selalu di situ sih untuk rapat. Tapi setidaknya ada sekretariatnya difasilitasi gitu kan? Itu ada laptopnya, ada mesin printernya, jadi emang sudah disiapkan. Ada Infokus. Kita masih pakai punya Sudin sih. Oke, jadi laptop, kemudian printer gitu ya. Kemudian selain sekretariat, apalagi Kak? Pembinaan kah atau peningkatan kualitas dan kapasitas? Kita itu selalu ada, bersyukurnya kalau di Jakarta Timur itu selalu ada yang namanya LDKO, latihan dasar kepemimpinan organisasi. Jadi selalu ada pembinaan sebelum jadi forum anak pengurusnya langsung gitu. Jadi dilatih dulu nih. Ya. Ketika sudah duduk menjadi pengurus atau menjadi anggota sudah siap begitu ya. Nah, ini yang satu lagi yang paling penting. Kita punya RPETRA. Kalau teman-teman yang nggak tahu RPETRA itu apa, RPETRA itu singkatan dari Ruang Padu Taman Ramah Anak. Nah, di situ tuh ruang yang aman untuk anak-anak bermain. Biasanya forum anak mau kelurahan, kecamatan, kota, rapatnya di situ juga. Oh, jadi lebih apa ya? Lebih bisa kumpul-kumpul juga di situ ya. Betul. Bisa bermain juga gitu ya anak-anak. Berapa RPETRA, Mbak? Kak? RPETRA sih kalau untuk saat ini yang aku tahu ya mungkin sekitar 10-an, tapi nggak tahu karena kemarin juga ada pembangunan lagi kan pas pandemi kan, beberapa RPETRA, jadi belum tahu berapa RPETRA yang baru terbangun untuk saat ini. Itu rekomendasi dari Forum Anak Daerah juga atau seperti apa? Ada beberapa dari Forum Anak Daerah, ada yang memang pemerintahnya mulai sadar harus ada ruang. Harus ada ruang terbuka untuk anak nih, ruang bermain untuk anak nih, sehingga memang banyak dibentuk RPETRA di Jakarta Timur ya. Betul banget, Oke, selain itu ada lagi Kak yang didukung ataupun difasilitasi oleh pemerintah daerah? Mungkin kalau untuk yang di situasi pandemi ini kita difasilitasi kayak Zoom gitu sih Kak, sama kayak dana konsum. Jadi forum ini jujur forum tim itu tidak punya anggaran sendiri karena waktu pada saat itu kita belum punya yang namanya permen atau undang-undang yang menegaskan adanya forum anak dan harus ada anggaran. Jadi inisiatif dari Sudinnya sendiri kadang kayak mereka mengeluarkan uangnya sendiri untuk makan kita. Jadi keren ya, ada inisiatif dari Sudinnya ini buat makan ketika ada rapat atau ada meeting ataupun evaluasi begitu ya. Oke, Kak, otomatis kan ketika kita melakukan program kegiatan otomatis kan biasanya nih ada hambatan, ada tantangan. Ada nggak sih kalau di Forum Anak Jakarta Timur? Itu tentu ada banyak sih hambatannya. Banyak ya? Iya, banyak banget ya hambatannya. Dari segi sekolah, dari segi anak-anak. Nih aku kayak dari segi sekolah nih. Itu tuh banyak forum anak yang ngeluh. Kayak kita kan partisipasi suara anak. Tapi setiap kita mau berpartisipasi kayak ikut musrembang, pengen izin dispen gitu. Ada beberapa sekolah yang mempersulit kayak pendidikan itu utama, yang lain itu nggak penting. Jadi pemikirannya masih kayak gitu. Padahal teman-teman itu nggak harus juara, harus prestasi di akademik juga. Banyak akademik lain yang bisa dicapai sama teman-teman. Nah, terus dari orang tua juga kadang kayak tidak memperbolehkan karena takut dengan berbagai hal. Terus dari anak, ini anak yang paling susah sih Kak. Mood. Iya, karena anak itu kan mutan, apalagi yang masih usia anak ini. Jadi kadang kita yang sebagai pengurusnya tuh kadang kayak aku sama ketua aku nih, ada anggota aku nih, harusnya mereka hari ini jalan untuk kegiatan, tiba-tiba moodnya nggak baik. Nah itu kayak sabar gitu. Oh gitu ya? Iya Kak. Kembali lagi kepada peran VAD, kan ada pelopor dan pelapor. Nah, yang dilakukan oleh VAD Jaktim itu untuk 2P ini apa? Pelopor dulu nih. Pelopor. Apa nih, kan agen perubahan tadi ya? Iya. Selain agen perubahan, kita itu harus bisa
implementasiin apa yang memang sudah kita cari. Kayak misalnya kita bilang kita nggak boleh ngelakuin kekerasan verbal, kita nggak boleh ngelakuin kekerasan seksual. Nah itu kayak jadi kita menjadi contoh begitu. Contohnya, jadi dimanapun kamu berada, kamu ingat dengan apa yang kamu katakan. Oke, kayak uswatun hasanah ya. Iya. Contoh yang baik ya. Iya, itu. Oke. Pelopornya sendiri. Oke, itu dari pelopornya sendiri. Nah, untuk pelapor. Nah, pelapor itu, forum anak itu biasanya kerjasama dengan berbagai NGO atau LSM yang memang fokus di perlindungan anak. Jadi kalau misalnya ada kasus kekerasan atau apa, tugas forum anak itu bukan yang menyelesaikan kasus tersebut, tapi kita hanya melapor nih. Kayak misalnya teman kita ngomong ke kita, dia dapat kekerasan, dan kita ngarahin dia bisa kemana nih untuk melindungi dia. Misalnya bisa ke P2 TP2A, PATBM, atau KPAI sendiri. Gitu ya. Jadi ada anak misalkan mengalami kekerasan, bisa lapor kepada forum anak daerah di kelurahan begitu. Kelurahan naik ke kecamatan ataupun ke kota sendiri ya. Nggak harus ke kelurahan apa itu, bisa langsung. Bisa Pak. Nah ini mereka bisa ngontakin dari mana? Nah kita tuh punya akun sosmed Kak. Akun sosmed boleh dong, kasih tahu. Sosmednya kita nih teman-teman, kalau untuk Instagram @forumanakjaktim, kalau untuk Facebook @forumanakjaktim. Jadi sama-sama forum anak jaktim, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada teman-teman ataupun sobat KPAI khususnya di daerah Jakarta Timur, jika mengalami kekerasan ya verbal, fisik atau seksual, bisa lapor ke sana ya Kak ya? Ya kalau misalnya teman-teman mau sharing atau teman-teman kepo nih sama kegiatannya forum anak apa tuh, terus pengen join nih Kak, bisa DM ke IG kita. Bisa ya? Bisa Kak. Nah tuh dengerin sobat KPAI khususnya di daerah Jakarta Timur, bisa join ya. Langsung kontak Kak Husnul. Langsung kontak Kak Husnulnya. Nah Kak, terakhir nih. Oke, aduh agak deg-degan nih. Enggak, santai aja. Terakhir nih, pesan buat anak-anak ataupun forum anak daerah-daerah yang lain ataupun anak-anak di luar forum anak daerah. Pesan Kak Husnul untuk apa ya? Ya ada pesan nggak gitu? Pesan mau banyak apa sedikit Kak? Nah boleh deh, mau banyak terserah. Mau sedikit juga gak apa-apa. Yang penting kan pesan itu bisa diimplementasikan oleh teman-teman di luar sana. Oke, mungkin pesannya untuk teman-teman yang di luar sana nih. Kita kan punya, kalau forum anak tadi teman dengar kita punya peran 2P, pelopor dan pelapor. Nah, intinya teman-teman, peran 2P itu bukan di forum anak doang nih Kak. Peran 2P itu untuk seluruh anak Indonesia, khususnya Jakarta Timur. Wajib banget nih Kak punya peran 2P sebagai pelopor dan pelapor, karena tugasnya anak itu kita punya hak untuk berpartisipasi di situ. Jadi bukan hanya forum anak nih Kak. Kalau teman-teman merasa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, terus teman-teman punya ide yang bisa membangun dan bisa sebagai contoh teman-teman lain, lakukan teman-teman, jangan sampaikan gitu ya. Iya benar Kak. Oke, itu aja Kak? Atau ada yang lain? Itu aja sih. Itu aja. Oke, itu Kak pesannya dari Kak Husnul untuk semua VAD ataupun anak-anak di luar dari forum anak daerah. Oke Kak Husnul, thank you banget, terima kasih banyak. Thank you juga, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng Sobat KPAI di rumah. Oke Kak Husnul, sehat-sehat selalu ya. Amin. Jaga kesehatan, amin. Selalu insya Allah harus semangat. Iya. Amin. Kemudian juga Kak Husnul nanti harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Ajak teman-temannya biar menjadi Indonesia sehat, anak Indonesia sehat. Nah juga kita punya salam nih. Apa tuh Kak? Salam KPAI. Gimana tuh Kak? Salam sehat untuk anak Indonesia. Ada gerakannya nggak Kak? Ada dong. Coba dipercontohkan dulu. Gini dong. Gini ya. Salam sehat untuk anak Indonesia. Oke? Oke Kak. Oke. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Terima kasih Kak Husnul. Terima kasih juga Kak Ilham. Terima kasih Sobat KPAI yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang Sobat KPAI.